Sarah cuma mau urus visa. Tapi di balik dinding konsulat Amerika, ia justru kehilangan segalanya. Sekarang dia harus bertarung. Bukan demi dokumen, tapi demi kebenaran. Film ini bukan sekadar kisah aksi, tapi tentang trauma, kehilangan, dan kebenaran yang dikubur rapat di balik hukum diplomatik. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat paling santai buat kamu yang suka cerita film, tapi nggak punya waktu buat nonton full. Jadi, siapin kopi dan camilan, ambil posisi paling nyaman, dan yuk kita mulai alurnya. Di Frankfurt, Jerman, Sarah sedang bermain bersama putra kecilnya, Josh, di taman. Tiba-tiba ia mendengar suara helikopter melintas. Seketika, pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia menjalani misi militer di Afghanistan. Sarah mematung, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Dia menderita PTSD trauma pasca perang. Tiba-tiba, seorang pria yang tengah cekcok dengan temannya menabraknya. Refleks, Sarah mendorongnya. Situasi memanas, seketika berubah jadi perkelahian. Sarah dengan mudah menjatuhkannya dan memukul wajah pria itu. Tapi, ia tersadar dan langsung menghentikan aksinya, meminta maaf, lalu pergi. Beberapa tahun kemudian, Sarah mendapat pekerjaan di perusahaan keamanan di Amerika Serikat dan berniat pindah ke sana. Ia membawa anaknya, Charlie, dan pergi ke konsulat Amerika di Jerman untuk mengurus visa. Di tengah perjalanan, ia mendapat notifikasi dari seorang jurnalis investigasi. Pria itu bilang, ia punya informasi penting soal kejadian masa lalu Sarah di Afghanistan dan telah mengirim video bukti lewat email. Ia meminta Sarah menontonnya dan memberikan tanggapan. Sarah mulai memutar video, baru beberapa saat ia tersadar Josh menghilang dari sisinya. Panik, ia menoleh dan melihat Josh berdiri sendirian. Ia langsung memeluknya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di gedung konsulat Amerika. Mereka melewati serangkaian pemeriksaan ketat, scan barang, pendataan, hingga penyimpanan tas di loker. Sarah tampak gelisah, tapi berusaha tenang. Mereka diberi nomor antrian. Josh tak berhenti bermain. Sarah pun mengantarnya ke ruang bermain anak, sementara ia menunggu hingga nomor mereka dipanggil. Begitu nomornya muncul, Sarah bergegas menjemput Josh. Tapi saat tiba di area bermain, Josh tak ada. Ia panik, berteriak memanggil nama putranya. Dengan napas memburu, ia melapor ke keamanan dan mengatakan mungkin Josh masuk ke salah satu ruangan. Namun petugas keamanan tak punya wewenang untuk menggeledah semua ruangan. Sarah lalu dibawa bertemu kepala keamanan, Eric Kinch. Ia membantunya memeriksa beberapa ruangan, tapi hasilnya tetap nihil. Sarah mulai menangis dan menyalahkan dirinya karena meninggalkan Josh sendirian. Kinch mencoba menenangkannya dan berjanji akan membantu. Seluruh tim keamanan dikerahkan mencari Josh ke seluruh sudut gedung. Tapi tetap, hasilnya nihil. Sarah teringat melihat pria dan wanita membawa tas mencurigakan. Ia curiga, mungkin mereka ada hubungannya dengan hilangnya Josh. Ia memohon pada Kinch untuk membuka pintu yang dimaksud, tapi Kinch menolak. Itu adalah area keamanan tingkat tinggi. Mereka pergi ke kantor Kinch. Di sana, ia melihat riwayat pekerjaan Sarah dan mengetahui bahwa dia seorang veteran. Donovan, si petugas keamanan, mengatakan bahwa berdasarkan catatan Sarah datang sendirian pagi itu. Sarah membantah keras. Ia yakin datang bersama putranya. Donovan memperlihatkan daftar tamu hari itu dan hanya ada nama Sarah. Sarah tidak percaya. Ia yakin Josh bermain di aula, bahkan menyapa petugas keamanan termasuk Donovan sendiri. Tapi Donovan menyangkal semuanya. Sarah lalu meminta bukti rekaman CCTV. Donovan bilang sudah dicek dan rekaman hanya menunjukkan Sarah masuk konsulat sendirian. Sarah diminta keluar dulu dari gedung dan akan ditangani dari luar. Tapi ia menolak. Sekali ia keluar, ia takkan bisa masuk kembali. Pembicaraannya dengan otoritas setempat menemui jalan buntu. Sarah menutup telepon dan mencoba melawan untuk keluar ruangan, namun digagalkan oleh Kinch. Ia terpaksa duduk dan menunggu polisi lokal datang. Saat Donovan pergi menerima telepon, Sarah memanfaatkan momen itu. Ia membobol kunci pintu dan kabur. Untuk menghindari penjagaan, ia memanjat jendela dan mencoba melompat ke sisi lain gedung tapi terjatuh. Lewat ventilasi, ia menyusup masuk kembali ke dalam dan menemukan kamar tamu. Di sana ia bertemu Irina, seorang perempuan asal Belarus yang ditahan sebagai pengungsi politik. Irina melihat kemampuan Sarah untuk bergerak bebas tanpa ketahuan dan menawarkan bantuan. Sebagai imbalan, Sarah harus membantunya kabur dari konsulat. Kehadiran Sarah yang berkeliaran membuat panik Konsul Jenderal Deborah Allen. Ia ingin Sarah segera ditangkap dengan mengerahkan polisi militer. Tapi Kinch menolak dengan dalih takut mencoreng reputasi Sarah sebagai veteran militer. Ia bilang akan menanganinya sendiri. Sarah menduga bahwa satu-satunya cara menyelundupkan seseorang keluar dari gedung adalah lewat gudang. Ia mencurigai pria dan wanita dengan tas tadi. Bersama Irina, ia melumpuhkan seorang penjaga dan mengambil kartu aksesnya.
Mereka masuk ke ruangan tersembunyi, dan Sarah melihat salah satu unit penyimpanan punya simbol mirip dengan tas yang dilihat sebelumnya. Saat membuka tas itu, ia menemukan bubuk narkoboy. Sarah menyimpulkan mereka hanyalah penyelundup, dan mungkin Josh tak sengaja melihat transaksi itu, kemudian diculik agar tidak ada saksi. Sarah berniat menyerahkan bukti ke pihak berwenang, tapi Irina mencegah. Kalau ia melapor, dia takkan bisa kabur. Perdebatan memanas hingga tiba-tiba dua pembunuh bayaran menerobos masuk. Irina diserang, tapi untungnya Sarah berada di dekatnya. Ia langsung melawan. Ia sempat kena pukul dan hampir kehilangan kesadaran, tapi bangkit dan menjatuhkan satu penyerang. Irina menggunakan alat penyemprot api darurat dan membakar musuh kedua. Kemudian Sarah melumpuhkannya. Saat hendak menyusul Irina, Sarah dicegat Donovan dan disuntik obat bius hingga pingsan. Saat sadar, ia sudah diborgol di tempat tidur. Ia langsung menceritakan semuanya ke Deborah, termasuk soal pertemuannya dengan Irina. Namun Deborah meragukannya. Ia bilang, ibunya telah menelpon dan menceritakan jika dia punya riwayat delusi atau PTSD. Semua yang Sarah klaim, termasuk soal anaknya, dan Irina tidak pernah terjadi. Sarah tak terima dan minta rekaman CCTV sebagai bukti. Kinch menunjukkan rekaman itu, dan benar, hanya Sarah yang terlihat mondar-mandir sendirian dan menyerang petugas keamanan. Deborah menyimpulkan Sarah mungkin hanya berhalusinasi. Ia bilang polisi akan datang menjemputnya dan semuanya akan ditangani. Sarah pun terdiam, kembali kehilangan kesadaran. Irina menyamar sebagai staf dan menyelinap masuk untuk menyelamatkan Sarah. Namun Sarah, yang kini bahkan meragukan pikirannya sendiri, bertanya, "Kamu nyata?" Irina menjawab dengan menceritakan kisah masa lalunya. Ia berasal dari salah satu keluarga terkaya di Belarus. Ayahnya seorang pejabat dan pelaku pencucian uang. Ketika ia memilih berpindah ke oposisi, ia dibunuh. Irina nyaris jadi korban juga, tapi berhasil kabur ke kedubes IS di Minsk dibantu CIA. Flash disk yang ia sembunyikan berisi semua bukti, dan para musuh ayahnya menginginkan bukti itu. Donovan sempat menanyainya soal paspor, dan dari situ Irina menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Sarah masih tak percaya, karena keyakinan bahwa dirinya tidak berhalusinasi sudah dihancurkan. Sampai Irina nyaris menyakiti dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa dia nyata. Sarah menghentikannya dan percaya, kemudian mereka kabur lewat jendela. Mereka melewati kerumunan dan akhirnya tiba di ruang konferensi. Irina berhasil mengirim pesan ke sistem obrolan internal konsulat, berharap pemilik tas itu datang. Tak lama, balasan dari seseorang bernama Jumer masuk, mengajak mereka untuk bertemu. Mereka memilih bertemu di kafetaria. Pemilik barang datang dan menjanjikan akan mengantar Sarah ke anaknya jika ia sudah menerima tasnya. Tapi Sarah sadar pria itu bohong. Sarah yakin dia tak tahu di mana Josh. Sarah pun menyusun rencana. Karena pria itu merupakan teknisi IT di konsulat, ia memintanya memberikan denah gedung dan kartu akses penuh sebagai imbalan. Pria itu setuju dan menyuruh mereka bertemu di kamar mandi pria dalam 20 menit. Secara kebetulan, Sarah melihat Kinch bersama anaknya sedang makan di sisi lain kafetaria. Tapi kemudian Kinch dipanggil segera ke ruang kontrol karena kamera pengawas bermasalah. Ia buru-buru pergi, tanpa sadar meninggalkan mainan walkie-talkie anaknya. Kemudian diambil oleh Sarah. Di kamar mandi, teknisi itu memberi Sarah peta dan kartu akses. Sebagai gantinya, mereka menyerahkan tas narkoba, dan Sarah berpura-pura menyerangnya agar terkesan seperti perampasan. Sarah dan Irina menuju kantor Donovan. Di sana mereka menemukan file yang mengejutkan. Seluruh perjalanan Sarah ke konsulat ternyata sudah direncanakan sejak awal. Mereka memeriksa latar belakang staf senior konsulat dan menemukan bahwa Kinch adalah mantan militer yang pernah bertugas di Islamabad, Pakistan. Sarah lalu menghubungi jurnalis investigasi yang mengirim video di awal. Ia mengonfirmasi Kinch adalah sosok korup yang selalu lolos dari jerat hukum. Diduga, Kinch juga dalam serangan di Afghanistan yang menewaskan 8 prajurit, termasuk suami Sarah. Donovan yang tak sadar bahwa Sarah dan Irina ada di sana, hampir masuk ke kantor. Mereka buru-buru mengunduh bukti yang memperlihatkan Kinch bersama seorang pimpinan teroris. Sarah menyerang Donovan agar bisa kabur. Donovan mengejar, tapi mereka berhasil naik ke atap.
Di sana, Irina memperjelas foto pertemuan di Islamabad. Pria di samping Kinch seharusnya sudah mati. Berita bahwa Sarah telah mengambil bukti kejahatan sampai ke telinga Kinch dan ia langsung bergerak. Di gudang, Sarah menyuruh Irina masuk ke truk agar bisa keluar dari konsulat, sementara ia mengalihkan perhatian. Sarah membajak van, tapi hujan peluru membuat mobil terguling. Kemudian, dia melarikan diri melalui lorong pemeliharaan gedung. Setelah melawan penjaga, ia disergap Kinch. Mereka bertarung dan jatuh ke kolam. Kinch mencoba menenggelamkannya, tapi Sarah berhasil lolos dan menyerang balik. Ia menemukan pistol Kinch dan menodongnya, menuntut kebenaran soal Josh. Kinch mengaku ia menyandera Josh dan berjanji anak itu baik-baik saja. Sarah bertanya alasannya dan mengungkap bahwa ia tahu soal konspirasi Kinch dengan teroris di Islamabad. Ia memukul Kinch dan kabur untuk mencari Josh. Ia menyamar sebagai pegawai, membuat bom rakitan, dan meledakkan salah satu lantai sebagai pengalih perhatian. Deborah memerintahkan Kinch untuk mengaktifkan protokol militer dan semua warga sipil dievakuasi. Sarah menemukan Eileen, putri Kinch, dan membujuknya ikut. Sarah mengatakan bahwa dia adalah teman ayahnya dengan memberi bukti walkie-talkie mainannya. Sarah membawanya ke ruang perlindungan dan menelepon Kinch. Ia menuntut pertukaran anaknya dengan Josh. Ia juga minta dia mengakui kejahatannya. Ia mengancam jika Kinch coba membobol dengan meledakkan pintu ruangan itu, Eileen juga bisa terluka. Deborah coba menenangkan Sarah dan bernegosiasi, tapi Sarah menolak. Pada akhirnya, dia membebaskan Eileen dengan syarat. Kinch masuk ke ruang perlindungan dan bicara langsung dengan Sarah. Di dalam, Kinch mengaku, mereka yang merencanakan Sarah mendapat tawaran bekerja di Amerika agar bisa menggiringnya ke konsulat. Semua ini adalah jebakan. Mereka hanya tak menyangka Sarah mampu melawan balik dan menyingkirkan para pembunuh bayaran yang dikirim. Kinch sengaja menculik Josh serta memanipulasi bukti CCTV agar Sarah terlihat gila dan bisa dikambing hitamkan atas kematian Irina. Ia bahkan bilang, lebih baik lagi jika Sarah tewas, karena ia merupakan satu-satunya saksi yang mengetahui jika Kinch bekerja sama dengan teroris di Afghanistan. Ia lalu menembak Sarah, kemudian menembak kakinya sendiri, dan keluar sambil berteriak minta tolong. Tapi ternyata, Sarah merekam semua percakapan itu. Sebelum pingsan, ia memutar rekaman di walkie-talkie melalui intercom agar semua orang mendengarnya. Kinch ditangkap, Donovan kabur. Tim penyelamat menemukan Josh. Sarah akhirnya bisa kumpul kembali dengan anaknya. Terima kasih sudah menyaksikan rekap kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kebenaran tak akan ditemukan kalau kamu terlalu percaya pada sistem.